Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina, NPM 2121020440. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu ushul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk iktida, al-taksyir, dan al-wadi. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mutabib, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Hukum wadai ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain atau masyrut, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wadai dibagi menjadi tiga, yaitu sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani. Tafsir salah satu metode pengalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nasnya yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Selanjutnya ada ijtihad sebagai metode pengalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqoh atau sulit, berat, susah atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-musyaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-taqat. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syarat yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama pengerahan akal pikiran para muqaha atau usuliyin, yang kedua menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, selanjutnya berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, yang keempat menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan, yang kelima dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezani, yang terakhir ada hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.